Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Distira dari kelas 5B4 dengan NIM 2006 11 02 178. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan dosen pengampu Dr. Imelda Ogi, SE MM. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengembangkan strategi dan inovasi. Strategi inovasi merupakan sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori jasa. Model bisnis baru atau produk yang akan merubah pasar dan membeli nilai harga baru bagi pengguna. Hasil dari strategi inovasi sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Strategic unit bisnis. Strategis unit bisnis adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing dan strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Jenis strategi unit bisnis ada dua, yaitu kompetitif dan korporasi. Strategi kompetitif adalah salah satu konsep persaingan yang sangat populer yang disajikan oleh pakar ekonomi mikro yaitu Michael Porter. Ada tiga tipe strategi general yang lazim digunakan oleh unit bisnis, yakni yang pertama cost leadership strategi, yang kedua differentiation strategi, yang ketiga fokus strategi. Strategi korporasi atau corporate strategi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi korporasi memiliki tiga masalah utama, yaitu yang pertama, strategi direksional. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas atau pengurangan. Ketiga orientasi tersebut biasanya dikenal dengan pengertian grand strategi. Yang kedua, analisis portofolio. Analisis ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengembangkan strategi korporasi pada perusahaan dengan multibisnis. Dalam analisis ini, manajemen puncak memandang lini produk dan unit bisnisnya sebagai serangkaian investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan. Yang ketiga, parenting strategi. Strategi parenting merupakan strategi yang memandang perusahaan sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dapat digunakan untuk membangun nilai bagi unit bisnis sekaligus menghasilkan sinergi di antara berbagai unit bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetensi inti perusahaan induk dan pada nilai yang diciptakan dari hubungan antar induk dan unit bisnisnya. Market growth. Pertumbuhan pasar atau market growth mengacu pada persentase perubahan ukuran pasar selama periode tertentu. Hal ini ditandai dengan naik turunnya total penjualan oleh semua perusahaan di pasar. Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang rencana dan strategi pemasaran. Pasar yang berkembang menawarkan potensi penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pertumbuhan pasar juga berimplikasi
pada intensitas persaingan. Pasar yang berkembang mewakili peluang yang lebih tinggi untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitasnya tanpa mengalihkan pelanggan dari pesaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan pasar atau market growth adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Faktor pertama yang mempengaruhi market growth adalah peningkatan populasi. Karena hal tersebut, kita bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Saat jumlah pelanggan semakin tinggi, maka akan lebih banyak konsumen yang ingin membeli produk. Yang kedua, selera konsumen. Ketika selera konsumen berubah, begitu juga permintaan mereka akan produk. Sebagai contoh, saat ini konsumen lebih peduli tentang makan sehat. Akibatnya, permintaan makanan organik meningkat, membuat pasar akhirnya menikmati pertumbuhan yang cepat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi berdampak pada pendapatan konsumen, yang pada gilirannya mempengaruhi dolar yang mereka keluarkan. Yang keempat, produk pengganti. Saat ada produk pengganti muncul dan mampu memberikan kepuasan yang lebih baik, maka pelanggan akan beralih ke produk tersebut dan akan mengurangi permintaan untuk produk yang lain. Dampaknya bisa seperti yang terjadi dalam produk teknologi. Yang kelima, tingkat penetrasi pasar. Tingkat perkembangan pasar juga akan tergantung dari tingkat penetrasi pasar. Hal ini akan menginformasikan pada Anda tentang berapa banyak pelanggan yang sudah menggunakan produk, relatif pada total pelanggan potensial, dan akan dinyatakan dalam bentuk persentase. Market share. Market share merupakan persentase dari total penjualan dalam industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Makin besar skala perusahaan, makin dipertimbangkan oleh para pesaingnya. Manfaat market share. Mengetahui posisi perusahaan dengan memahami pentingnya pangsa pasar dapat membantu perusahaan mengetahui posisinya di antara para kompetitornya. Makin besar skala perusahaan, maka akan makin dipertimbangkan pula posisinya oleh para pesaing. Segala kebijakan perusahaan dapat diambil dari pemahaman perusahaan mengenai posisi mereka. Yang kedua, mengembangkan perusahaan-perusahaan yang mampu mendominasi persaingan pasar akan mendapatkan lebih banyak tingkat kepercayaan masyarakat. Hal itu akan membuat perusahaan terus berkembang dan pendapatan meningkat. Yang ketiga, mengetahui efektivitas strategi pemasaran pangsa pasar dapat menjadi indikator seberapa efektif strategi pemasaran yang sudah dijalankan. Bila dilihat, semakin besar market share perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh strategi marketing yang digunakan perusahaan tersebut. Fungsi market share. Yang pertama, segala perusahaan fungsi market share yang utama adalah pengukur perusahaan dalam kaitannya dengan pasar dan pesaingnya. Penghitungan market share akan menentukan skala perusahaan. Yang kedua, tolak ukur keberhasilan bisnis market share dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berbisnis. Dan yang ketiga, bahan evaluasi market share bisa menjadi bahan untuk perusahaan mengevaluasi diri dari segi marketing, kualitas produk, dan lain sebagainya. BCG Matrix.
Matriks adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja sebagai berbagai produk mereka dan untuk pengambilan keputusan. Strategi dalam BCG Matrix. Ada 4 strategi yang mungkin untuk di setiap produk ini. Adalah strategi yang digunakan setelah analisis BCG. Yang pertama, mengembangkan dengan meningkatkan investasi. Produk diberikan dorongan sedemikian rupa sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Contoh, mendorong question marks menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cow atau urutan sukses. Yang kedua, mempertahankan perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain. Karena memegang produk di kuadran yang sama, contoh, memegang stars sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga bisa memenangkan persaingan dan memindahkan stars menjadi cash cow atau urutan sukses. Yang ketiga, panen paling baik diamati dalam skenario cash cow di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitasnya secara keseluruhan. Yang keempat, divestasi paling baik diamati dalam kasus produk kuadran drop yang umumnya didivestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Kelebihan BCG Matrix memberikan cara tingkat tinggi untuk melihat peluang untuk setiap produk dalam portofolio. Memungkinkan untuk dapat berpikir tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke portofolio sehingga keuntungan dihasilkan dalam jangka panjang. Alat ini sangat mudah digunakan dan dimengerti. Kekurangan: tingkat pertama pasar bukanlah ukuran akurat dari daya tarik pasar terhadap bisnis. Pangsa pasar sebenarnya tidak memprediksi berapa banyak uang yang dihasilkan suatu produk. Yang ketiga, tidak memperhitungkan faktor eksternal yang dikenal sebagai faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut menyangkut hal-hal seperti munculnya teknologi baru atau perubahan dalam undang-undang perpajakan tersebut. Nah, itu tadi materi yang saya presentasikan. Saya harap teman-teman mengerti dan bermanfaat bagi kedepannya. Saya Putu Distira. Terima kasih atas perhatiannya dan juga atas pemahaman teman-teman mengenai materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat tinggal semua.